tadi kan udah Banyuwangi, Bajo, kayaknya masih bisa nih ya kalau kita ngebahas Bali. Bermusik dulu. Bermusik dulu, biar apa tujuannya? Biar rileks. Rileks, santai, karena kan tidak bisa santai kayak di pantai gitu iya, ya? tidak bisa berwisata kan. Ini jadi Oke. diganti dengan berimajinasi seakan-akan lagi berwisata. Oke, setuju. Maunya kemana? Tadi kan Nitya lagi lihat-lihat nih. Ingat nggak yang kita waktu itu ngomongin sama salah satu blog traveler ke Labuan Bajo? Labuan Bajo pengen banget tuh. Atau Bali tetap ya destinasi utama. Bali juga aku nggak pernah ke Bali, sekali doang. Tapi kan katanya kamu mau pulang balik ke Jogja buat wisuda. Ih, Mamat lulus. Sekalian wisuda. Ini enggak wisudawan sambil berwisata. Nah, gitu. Boleh kalau dibiayai. Dibiayain sama siapa, Mak? Sama kampus atau Pemda Jogja. Bisa jadi. Siapa tahu kita dapat referensi wisata, Mat. Bisa. Kamu kenal nggak ada Kadispar Jogja? Nah ini saya mau lobby-lobby nih. Oh iya, oke. Saya mau telepon nih. Langsung ya, telepon ya. Iya. Aku telepon kalau gitu yang Bali deh, biar kita bisa. Ada juga? Ada juga. Oke, mantap. Coba nih. kita sapa Oke, ya. kita lobby-lobby nih. Bu Ida. Halo, Pak Singgi. Halo. Hai, halo. Nah, Apa kabar? Pokoknya kalau ditanya gimana rencana wisata, Nitya sama Mamat langsung baik kabarnya. Baik kabarnya. Karena kan kalau mau berwisata kan kita harus sehat ya. Harus. Sabar. Iya. Itu yang utama. Karena kalau bicara perjalanan wisata, pastinya utamanya adalah kita harus sehat dulu, ya nggak sih Bu Ida, Pak Singgi? Betul, sehat dulu. Iya. Jangan sampai nanti kita di sana malah jadi nggak bisa menikmati atau pulangnya juga membawa penyakit. Iya. Jadi harus tetap waspada. Ya. Tapi kalau ngomongin waspada, masing-masing daerah gimana nih? Nitya ke Bu Ida dulu kali ya. Iya, boleh. Bu Ida, kalau Bali ini kan biasanya selalu jadi top of mind. Kalau wisatawan lokal, mancanegara, biasanya kalau mendekati tahun baru nih, Natal tahun baru, bisa langsung pikirannya pengen ke Bali gitu. Ya. Tapi kan pandemi, persiapannya apa supaya mereka tetap merasa aman? Apa yang beda di akhir tahun ini? Jadi begini ya, Mbak Nitya dan juga Mas siapa tadi? Mamat. Stephen, Mbak. Mamat ya. Mamat. Ya, jadi di Bali ini sudah siap banget untuk mulai menerima wisatawan. Wih, siapnya pakai banget, aku suka nih Bu Ida. Sudah mulai menerima wisatawan domestik sejak tanggal 31 Juli yang lalu. Dan mudah-mudahan Desember ini akan dibuka border internasional untuk menerima wisatawan mancanegara. Oke. Dan hal-hal yang sudah kami lakukan itu tentu mempersiapkan usaha-usaha pariwisata seperti hotel, kemudian restoran, kemudian termasuk daya tarik wisata, termasuk wisata tirta, travel agent, semua sektor itu kami siapkan supaya beroperasional atau melayani wisatawan itu sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan CHSE. CHSE-nya Seperti jalan. itu Mbak Nitya dan Pak Mamat. Jadi sejak pertengahan bulan Juli kami bekerja sama dengan industri pariwisata sudah melakukan verifikasi ke usaha-usaha dan sarana pariwisata. Jadi itu untuk mendapatkan trust dari wisatawan bahwa saat mereka datang ke Bali mereka akan aman. Targetnya berapa nih optimistisnya dengan segala persiapan CHSE-nya, Bu Ida? Target domestik maupun juga mancanegara nih wisatawan yang diharapkan bisa masuk ke akhir Bali tahun. Ada nggak target angka gitu? Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan tahun lalu ya, sebelum COVID-19 itu wisatawan Nusantara yang ke Bali itu bulan Desember 2019 mencapai 1 juta lebih. Tapi kalau sekarang kami juga menetapkan target yang sama itu sepertinya terlalu ambisius. Jadi paling tidak 50% maksimal lah dari. Artinya 500.000 wisatawan ya paling tidak. Iya. Ya 7.000, 10.000 per hari lah itu sepertinya sudah
luar biasa sekali. Tapi Karena kita kan masih dalam masa pandemi Pandemi, COVID betul, betul. dan ekonomi juga belum pulih ya. karena kalau 7.000 sampai 10.000 sehari, Nitya mau ngebayangin pemetaannya gimana? Tapi sebelum lebih jauh ke pemetaan kan Jogja mungkin ada Iya. ini Nah, juga ya, persiapannya juga Jogja ya. sendiri gimana? Kita tahu bahwa Jogja Menyambut kepulangan Mamat menjadi wisudawan. wisudawan nih. Bagaimana Ini nih sudah daerah Gamping dan disiapkan sekitarnya gitu. Mas Mama, kita tidak menyiapkan karpet merah, tapi ada tikar merah nanti yang bisa Tikar disiapkan Mas Mantap. Mamat. Dari ini ya Pak, dari Pasar Gamping sampai ke kampus saya ya Pak. Betul. Satu kehormatan. Gimana Pak Jogja Pak? Ya, untuk Jogja saya kira kita sangat siap untuk menerima kunjungan wisatawan, baik itu di destinasi maupun di usaha pariwisata sendiri ya, seperti hotel, restoran kami sudah sangat siap. Karena kami sudah melakukan pemulihan destinasi dan pemulihan usaha pariwisata sejak bulan Mei kita sudah melakukan. Jadi hal-hal yang kita lakukan tentunya dengan merujuk kepada protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tentunya. Dan kami juga sudah membuat namanya Peranatan Anyar Plesiran Jogja, yaitu cara baru berwisata di Jogja dengan penerapan protokol yang sangat ketat. Tapi protokol kesehatan seperti apa Pak? Kalau hanya sekedar Hand termogan, hand sanitizer. sanitizer kan udah lawas banget itu Pak. Iya Semua dong. juga di jalan-jalan angkot-angkot juga ada Pak gitu. Apa nih inovasi yang Jogja lakukan untuk ya tujuannya menarik wisatawan masuk ke Jogja lah? Betul, jadi kalau yang 3M itu memang mandatori ya, Iya. itu yang utama. Tetapi ada kemudian yang kita bisa lakukan dengan membuat digital ecosystem, yaitu sistem digital yang bisa kemudian baik itu untuk kebutuhan pendataan wisatawan untuk kebutuhan tracing dan tracking, tapi juga bisa dilakukan untuk mempermudah para wisatawan untuk menjangkau destinasi wisata. Misalnya. Untuk mereservasi kunjungan ke Pantai Parangtritis umpamanya, karena kan sekarang ini kita memberlakukan 50% dari kapasitas normal. Betul. Sehingga untuk mengurangi atau menghindari para wisatawan antrian di loket, maka kemudian disarankan untuk mendownload aplikasi Visiting Jogja untuk kemudian melakukan reservasi. Jadi terdata itu ya semuanya Ya, melalui jadi digital. sebelum datang nanti sudah mengisi di aplikasi itu, kemudian kita dapatkan QR code-nya. Nah, nanti di loket tinggal menunjukkan QR code, kemudian dipindai, data sudah masuk, tinggal bayar, cashless juga bisa. Jadi itu yang kemudian kita siapkan. Juga bisa kita melihat pantauan, umpamanya hari ini ada berapa ribu orang yang mengunjungi Pantai Parangtritis, dan secara keseluruhan di DIY kami bisa pantau secara real time. Oke, ada target juga nggak Pak Singgi? Kalau tadi kan Bali kan berharap paling tidak lah 7.000 sampai 10.000 yang per hari betul, yang dirasa masih bisa dihandle dengan penerapan protokol kesehatan, pembatasan maksimal jumlah pengunjung di setiap objek wisata kan juga ada maksimalnya. Jogja bagaimana? Jadi kita menerapkan 50% dari kapasitas normal ya. Kita menggunakan aplikasi Visiting Jogja ini sudah mulai di pertengahan Juli, dan sampai hari ini sudah tercatat 1.700.000 ya wisatawan yang terdata di kami. Sehingga average-nya rata-rata kalau weekday itu antara 5.000 sampai 7.000 wisatawan yang sudah mengunjungi Jogja. Kemudian setiap weekend kita bisa melihat pantauan, dan ini adalah siklus yang sudah bisa dilihat. Untuk hari Sabtu antara 17.000 sampai 23.000 wisatawan. Tapi di hari Minggu itu peningkatan cukup signifikan antara 30 sampai 42.000. Nah, di long weekend kemarin itu yang terakhir di akhir Oktober sampai awal November, itu selama libur panjang itu Jogja dikunjungi 182.000 wisatawan yang mengunjungi beberapa destinasi yang ada di Jogja. Jadi sebetulnya target kita ya kisarannya kurang lebih hampir sama dengan long weekend yang kemarin.
Ya, karena kan toh juga tidak boleh melebihi dari kapasitas yang ditentukan ya gitu. Betul. Jadi penyebarannya gimana nanti ya Bu Ida, Pak Singgi? Kan pengennya memang sebanyak orang bisa kemudian berwisata, karena kan ini juga memberikan keuntungan juga untuk para pelaku industri pariwisata ya. Mereka yang sudah menunggu nih selama 8-9 bulan akhirnya datang lagi orang-orang. UMKM ya yang di sekitar tempat-tempat wisata juga. Betul, mereka memang menggantungkan pemasukan itu kan dari para wisatawan. Nah, ada nggak sih alternatif tempat wisata? Jadi kalau di Jogja kita bisa memantau berapa orang yang berada di Pantai Parangtritis. Itu berapa orang saat ini yang ada di sana. Kemudian di Tebing Breksi ada berapa, di destinasi Mangunan ada berapa. Kita bisa pantau melalui aplikasi Visiting Jogja. Sehingga kalau kita tidak kemudian melihat di situ, oh ternyata di Parangtritis sudah sangat padat gitu ya, kita bisa mengalihkan destinasi sebelum ke Parangtritis maka ke destinasi terdekat. Itu di aplikasi bisa kita bantu dengan model seperti itu. Jadi nggak cuma kalau ke Bali nggak cuma ke Canggu aja, tapi juga bisa ke Nusa Dua gitu ya kali ya. Kita boleh bahas lagi deh abis ini bagaimana titik-titik penyebaran wisatanya. Mungkin abis ini kita udah jadi tahu juga nih hidden gems. Mau kemana ya. Tapi saya dan Kanitia harus di Jogja kemana? Harus wisata kuliner dulu di sini ya. Di sini ya? Iya, saya belum ambilin boleh kemana-mana ya? Iya, nggak boleh dulu. Saya ambilin ya dulu. udah, oke deh. Ada wisatawan yang terdeteksi positif COVID-19. Jadi akan segera dijemput oleh ambulans dari rumah sakit yang saya sebutkan tadi sudah direkomendasi. Di Peranatan Anyar Pelesiran Jogja itu SOP-nya sudah ada bagaimana penanganan wisatawan yang terindikasi adanya COVID-19. Kenapa sih kok Mama tiba-tiba jadi kurang semangat? Kan baru mau dikasih bocoran-bocoran tadi lokasi-lokasi wisata yang kita tuh nggak perlu kerumunan gitu. Saya nggak semangat, bukan nggak semangat karena itunya Kak. Kenapa? Ya karena harus ambil air 2 buat Anda juga. Tapi gini, Nitya paham sih bagaimana semua orang kan lebih hati-hati ya, Pak Singgi, Bu Ida gitu. Hati-hati tentu kan ini juga kita berharap ketika pintu untuk berwisata dibuka selebar-lebarnya, tidak menimbulkan masalah yang baru. Adakah strategi untuk penanganan khusus kalau misalnya nanti di satu lokasi wisata ada yang terdeteksi positif ya? Betul. Atau reaktif lah mungkin, atau seperti apa mungkin yang bisa dibagi Pak Singgi dan Bu Ida. Saya mulai dari Bu Ida dulu deh. Dari saya ya Mbak ya? Iya. Jadi kalau dari Bali itu Mbak Nitya dan Mas Mamat, hal-hal yang kita lakukan untuk mengantisipasi seandainya ada wisatawan yang reaktif atau bahkan positif COVID-19. Di Bali sendiri pemerintah sudah menyiapkan 17 rumah sakit rekomendasi yang bisa menangani pasien COVID-19. Kemudian untuk laboratorium yang tes PCR itu ada 7 laboratorium dan perharinya bisa sampai menguji 2070 spesimen. Jadi seandainya ada yang perlu tes swab, hasilnya cepat keluar. Kemudian ada juga disediakan hotel karantina. Jadi kalau seandainya hasilnya itu reaktif dan dia orang tanpa gejala, tidak usah dirawat di rumah sakit, bisa dirawat di hotel karantina tersebut. Jadi ada 912 tempat tidur ya, beds of occupancy untuk di hotel. Secara keseluruhan untuk bed COVID-19 itu di Bali kami menyediakan 2.000 tempat perawatan.
Tapi nanti kamar. tracingnya gimana Bu Jadi, Ida? Kan kami kalau sudah ada sangat yang, maaf siap. saya potong Bu Ida, kalau sudah ada yang terlacak positif, kan berarti kan itu harus segera ditangani, Ya. itu harus segera dilacak tempat itu, kemudian harus di Betul. Orang-orang di disinfektan sekitarnya terlebih juga dahulu. ya. Iya, saya Artinya dia berinteraksi dengan siapa itu Betul. seperti apa? Kalau Bu? lagi rame bagaimana itu? Nah itu segera dijemput, jadi masing-masing DTW ataupun hotel sudah mengetahui prosedur yang harus mereka lakukan seandainya ada wisatawan yang terdeteksi positif COVID-19. Jadi akan segera dijemput oleh ambulans dari rumah sakit yang saya sebutkan tadi sudah direkomendasi. Dan keluarga dan juga teman-temannya juga ikut diisolasi. Di setiap hotel itu sudah ada juga kamar khusus untuk isolasi atau resting room seperti itu, Mbak Nitya dan Mas Mamat. Jadi Ini harus harus patuh segera semua ya. ditangani, segera diisolasi. Pihak-pihak yang terkait juga segera dikarantina. Oke. Jadi tidak menyebar lebih parah lagi. Jadi nggak boleh nolak kalau disuruh untuk tes. Betul. Kalau untuk Harus. tracing. Nah, untuk Jogja sendiri Pak Singgi, gimana nih mekanismenya? Apakah sama juga dengan Bali? Jadi begini, kita mengoptimalkan aplikasi Visiting Jogja ini untuk data itu tadi, data untuk kebutuhan tracing dan tracking. Jadi pada saat kemudian wisatawan itu di satu destinasi itu ada yang kemudian terindikasi ya, atau ada suspek itu diukur suhu tubuhnya kok kemudian ada demam dan sebagainya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk masuk dan beristirahat di tempat yang sudah disiapkan. Di Peranatan Anyar Pelesiran Jogja itu SOP-nya sudah ada bagaimana penanganan wisatawan yang terindikasi adanya COVID-19. Kemudian di setiap destinasi dan usaha pariwisata itu mereka punya satuan tugas, gugus tugas COVID-19. Jadi di destinasi pasti ada ketuanya siapa. Nah dia sudah kemudian di destinasi itu sudah mempunyai kerjasama dengan layanan kesehatan yang terdekat, entah itu puskesmas, entah itu kemudian rumah sakit, sehingga suatu saat mereka calling, mereka akan datang dan kemudian penanganan itu diserahkan kepada layanan kesehatan yang terdekat tadi. Pak, tapi apakah ada misalnya kebijakan ketika satu orang nih dia misalnya ke Malioboro, ke wisata kuliner Malioboro, lalu kemudian ternyata dia positif gitu. Apakah ada kebijakan untuk wisata kuliner Malioboro kita tutup untuk sementara waktu gitu? Oh iya, pasti. Itu kalau kemudian diindikasi sudah positif, maka kemudian itu dilakukan penutupan sementara dan dilakukan disinfektasi secara berkala. Dan kalau kemudian sudah dinyatakan aman, maka boleh operasional kembali. Seperti itu. Oke. Ini juga berlaku kurang lebih sama berarti ya Bu Ida ya, untuk Bali juga. Apalagi kan Ya betul, di Bali juga seperti itu, Mbak. Oke, berarti kalau misalnya kita lagi-lagi bicara, karena yang di depan mata kan adalah libur Natal dan Tahun Baru. Gitu. Apa yang sebaiknya disiapkan juga oleh pengunjung gitu ya? Apa yang sebaiknya juga dipersiapkan ketika mau mengunjungi satu daerah wisata tertentu gitu? Apa saja Bu Ida? Pastinya kalau sebelum masuk ke Bali, mereka sudah memiliki tanda bukti bahwa mereka negatif COVID-19, minimal dengan rapid test. Kemudian tetap menjaga jarak, seperti biasa itu yang paling basic, memakai masker dan juga menjaga kebersihan. Karena di Bali Pak Gubernur baru saja mengeluarkan peraturan disiplin prokes. Jadi kalau untuk perorangan tidak memakai masker atau face shield dan beraktivitas di luar rumah itu kena denda 100.000. Kan lumayan. Sedangkan kalau untuk tempat usaha tidak menerapkan prokes CHSE itu kena 1 juta. Jadi sudah ada penerapan disiplin seperti itu dari Bapak Gubernur. Apakah lebih baik bersama sih ya, karena di Bali
sektor ekonominya itu sangat didukung oleh pariwisata. Apakah lebih baik Bu Ida untuk para pengunjung ini melakukan reservasi untuk semua kegiatan yang mereka mau lakukan? Jadi saat ini kami di Bali mengikuti jejak dari Daerah Istimewa Yogyakarta ya, sedang membuat aplikasi Love Bali. Love Bali. Jadi aplikasi Love Bali itu wajib di-download oleh para wisatawan, kemudian mengisi formulir sampai mereka mendapatkan QR code. Jadi QR code ini nanti bisa dipergunakan sebagai data untuk tracing dan tracking para wisatawan yang ada di Bali. Saat ini aplikasi sedang terus disempurnakan dan mudah-mudahan akan resmi di-launching bulan Desember ini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar persiapan untuk malam Natal dan Tahun Baru gitu ya? Iya. Nah, untuk... Ya betul. Nah, jadi memang hal itu yang paling diperlukan saat ini. Nah, saya mau ke Pak Singgi nih. Pak, kita tahu kan di Jogja nih, malam Tahun Baru biasanya pantai jadi sasaran tuh, Pantai Depok, Parangtritis, atau di Wonosari, alun-alun juga. Dan kita kan nggak mungkin untuk membatasi masyarakat yang begitu banyak di itu. Apa langkah-langkah yang sudah disiapkan Pemprov dan himbauannya lah kepada masyarakat yang masih ngeyel untuk tetap mau malam Tahun Baruan di pantai-pantai inilah. Jadi begini, kami memang kemudian akan memberikan beberapa rekomendasi atau tips tempat-tempat mana yang bisa diakses. Tentu kemudian kita masih melakukan carrying capacity sebuah destinasi pariwisata itu sendiri. Kalau kemudian kita bicara kita tidak bisa membatasi, nanti kemudian siapa yang akan kemudian mengatur semuanya, maka kemudian ini yang harus kita dorong. Aplikasi Visiting Jogja nanti akan memberikan guidance bagaimana kemudian para wisatawan ini akan bisa memilih tempat-tempat mana yang mereka anggap safe. Memang selama ini tempat-tempat yang banyak dikunjungi adalah tempat-tempat yang outdoor activities ya, outdoor seperti pantai. Wisata alam gitu ya. Ya, dan itu pilihan untuk hal itu cukup banyak sekali di Jogja. Kalau kita bicara pantai di Gunung Kidul itu saja nggak ada yang jelek kayaknya, itu semuanya indah sekali. Kemudian di Bantul juga sama, di Kulon Progo juga ada. Tapi di pegunungan juga seperti Kaliurang dan Pegunungan Mangunan dan Menoreh, saya kira ini menjadi pilihan yang kemudian bisa dinikmati untuk menghabiskan malam Tahun Baru. Oke. Terima kasih Pak Singgi, terima kasih Bu Ida. Jadi sama-sama, kita berwisata boleh, sama-sama, tapi harus tetap bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Insya Allah lancar nanti ya semua persiapannya sampai tahun baru. Saya tunggu callingannya ya Pak Singgi. Siap, Mas Muhammad. Terima kasih. Undangannya ya. Iya, siap Pak. Terima kasih. Aduh. Jogja emang rumah kedua. Jogja nih ya, jadi ya. Rumah kedua. Tapi aku masih penasaran sama wilayah lain sih. Kita habis ini lagi kali, searching lagi kali wilayah-wilayah lain Coba ya. kita cari-cari wilayah lain ya. Siapa tahu alternatif buat Tapi wisata alam lah. Iya, yang alam juga ya. Sip, aman. Alam Wisata kuliner dulu. Dua loh, bukan cuma sendiri. Aku puas atau nggak puas, inilah penting Mbak. Apabila dia dalam satu hari itu pengunjung di sana komplain semua, maka kami langsung bisa menutup destinasi itu karena memang dia betul-betul tidak nyaman bagi wisatawan yang berkunjung di sana. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memberikan tips-tips berwisata ala Mamat Al-Katiri, wisudawan terbaik se-Indonesia. Ketika Anda pergi atau berniat berwisata, pastikan di saat hari libur atau waktu senggang Anda. Jangan berwisata di saat Anda sedang dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Itu namanya melarikan diri. 3 tahun nanti.
pastikan Anda memilih lokasi wisata sesuai dengan yang Anda inginkan. Jangan lupa yang paling penting di saat pandemi ini adalah bawa perlengkapan. Bisa masker, bawa juga hand sanitizer, bawa juga APD, alat pelindung diri yang lain. Dan juga pastikan surat-surat Anda sudah oke semua. Seperti KTP, KK, surat red notice. Oh, Anda nggak punya ya surat red notice ya? Oh, harus diurus dulu sama petinggi-petinggi kepolisian. Yang terakhir, jika Anda berwisata kemanapun Anda inginkan, pastikan jaga baik-baik anak-anak Anda. Karena anak-anak Anda adalah investasi terbaik bagi Anda. Jangan sampai dia hilang ketika di tempat wisata. Karena siapa tahu nih anak ini bisa menjadi penerus generasi bangsa. Mungkin bisa jadi ketua partai atau bisa Anda taruh di BUMN. Sekian, itulah tips berwisata ala Mamat Al-Kathiri. Udah siap-siap nih aku rapi-rapi nih. Jalan-jalan kemana kita berikutnya? Di sini aja sih. Apa kakak pengen kemana? Pengennya tuh yang wisata alam gitu. Kalau tadi kan Jogja, Bali kan juga banyak tuh wisata alamnya. Nah, tapi ini bener-bener pengen yang di tengah-tengah pepohonan hijau. Oh, ada nih di samping gedung ada tuh. Bentara Budaya, ada pohon-pohonnya. Gak ngaruh udah kalau nanya sama Mat, aku ya kakak mau ke kota apa cari sendiri spesifik? aja udah, nyari sendiri aja udah. Spesifik. Itu loh kan kita kan dari kemarin tuh ngomongin Banyuwangi terus gitu. Ini kan gak ngomong sama Pak. Udah nggak mau saya. Hasan Warkan nggak ngomongnya. Udah nggak mau saya. Hah? Udah nggak mau ngomong Banyuwangi. Soalnya kemarin bupatinya Pak Azwar janjiin kita mau ke sana, sampai sekarang nggak jadi. Ya udah kita tanya yang lain aja. Gimana? Oh, ini yang lain. Ada nih aku hubungi Pak Yanuar nih. Pak Yanuar. Oh. Halo. Halo Pak. Selamat. Aduh, udah kebayang, Ya. udah kebayang-bayang nih indahnya Banyuwangi nih. Udah pengen ini Pak, berjemur gitu biar makin gosong saya Pak. Berjemurnya di Kawah Ijen aja ya kalau kamu ya. Iya gitu. Waktu itu dijanjiin Pak Azwar, sampai sekarang nggak di-calling-calling Pak. Tapi Nitya penasaran sih kalau Pak, waktu itu kita kan ngomongin kan gini Pak Yanuar, kita bicara soal CHSE waktu itu kan, bicara soal bagaimana kesiapannya Banyuwangi gitu. Nah, udah ada yang baru belum nih? Inovasinya, apalagi kan menjelang tahun baru, libur Natal, ini kan orang-orang kan makin pengen menikmati keindahan alam ya terutama ya, supaya tetap sehat selama pandemi. Tujuannya salah satunya adalah Banyuwangi. Nah, sejauh apa Banyuwangi ini siapnya? Iya. Ya baik Mbak, Mas Mamat, yang saya banggakan tadi yang terngiang-ngiang terus tapi janjinya di PHP gitu. Nah, lewat kepala dinas aja dia. Ya, Mamat udah kode keras kita banget. langsung datang aja nanti, kontak langsung datang aja. Baru Pak Buatinya kita kagetin kalau Mas Mamat sudah ke Banyuwangi. Ya, tiket sendiri dong kalau gitu. Ya yang pertama Mbak, jadi bagi wisatawan kami menawarkan konsep memang pada masa pandemi ini orang kan tidak lagi ingin di kerumunan. Jadi orang kepingin private, kepingin family, grup gitu ya, grupnya dengan keluarga dan bahkan hasil pantauan kita di lapangan itu beberapa yang dari Jakarta, dari teman-teman Jogja juga, Surabaya, macam-macam ya yang lingkupnya ini di Indonesia. Itu mereka jauh-jauh bawa mobil sendiri loh ya. Mereka setir sendiri, itu ingin menandakan bahwa mereka betul-betul nyaman dengan pola grup kecil. Nah dengan demikian maka yang kita tawarkan adalah outdoor. Wisata outdoor ini menjadi penting buat kita. Tidak mungkin lagi kita menawarkan satu paket wisata yang tentu tidak bernuansa alam. Karena orang sekarang lagi takut Mbak di dalam itu. Jadi yang kita tawarkan adalah alam. Makanya juga di tepi sawah, di pinggir sungai, kalau di hotel ya di rumput-rumputnya. Jadi ada paket-paket yang kita kembangkan memang tidak lagi di resto tetapi di alam. Dan sekarang kemah-kemah dan sebagainya itu
jadi paket yang cukup menarik di Banyuwangi dan bisa diterima oleh pasar. Saya kira gitu. Tapi kan Pak Yanuar, kalaupun kita berangkat dalam grup-grup kecil, tapi kan ketika banyak orang yang semakin penasaran dengan Intel Kulineri Banyuwangi, kan semakin banyak orang yang akan berkumpul di satu tempat. Nah itu gimana supaya tetap nyaman, supaya tetap merasa aman meskipun beratapkan bintang gitu, tapi kalau sebelahnya deketan, aku deg-degan juga nih jadinya. Ya. Yang pertama, sama dengan teman-teman di Jogja tadi, kita ada kuota, Mbak. Kita sudah punya aplikasi namanya Banyuwangi Tourism. Nah, aplikasi ini yang membantu kawan-kawan untuk mendeteksi wisatawan selama di destinasi. Nah, mereka akan mengunci, Mbak. Kalau nanti teman-teman sudah kuota yang kita sepakati, misalnya di Ijen itu dalam satu hari hanya 450 orang yang boleh naik ke sana. Nah, kalau lebih dari itu dia nolak. Nah, sehingga teman-teman wisatawan sudah harus berpikir, ini besoklah saya harus naik lagi ke sana. Ini ada beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama sih kita bisa mengendalikan jumlah kunjungan wisatawan di destinasi. Yang kedua adalah nambah length of stay. Karena kalau sudah kuotanya penuh, maka dia akan nginep lagi untuk berada di destinasi itu esok harinya. Menunggu gilirannya gitu ya? Menunggu gilirannya, betul. Jadi ini sudah kita atur. Yang kedua, Mbak, di kami semua destinasi pariwisata sudah kita latih ya. Kita latih protokol kesehatan, bahkan semuanya disupervisi dan disubsidi oleh pemerintah. Kita juga belikan termogan, kita juga belikan tempat cuci tangan, kita juga belikan APD, alat pelindung diri kita belikan, masker kita belikan, hand sanitizer kita belikan. Untuk apa? Untuk petugas ini siaga di tempat sehingga betul-betul kalau ada kejadian luar biasa, destinasi betul-betul siap dan tanggap dalam membantu pelayanan kepada wisatawan. Saya kira itu. Berarti yang diperkuatnya adalah petugas-petugas di lapangan ya Pak, sehingga... Betul. Karena tenaga medis kita kan terbatas. Ini mereka yang kita jadikan ujung tombak, karena ini kan pariwisata dan COVID ini kan dua sisi mata uang yang berdekatan Pak. Satu sisi kita mengundang orang, risiko ada, tapi satu sisi kita juga harus mengedukasi pelaku pariwisata bahwa mereka harus siap dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu. Oke. Atau ada saran-saran lain nggak yang bisa dipersiapkan oleh para pengunjung sebelum mereka berangkat nih, Pak Yanuar? Yang pertama, download dulu aplikasi Banyuwangi Tourism. Ini saran saya. Karena di dalam Banyuwangi Tourism itu sebelum Anda nanti cari hotel, cari destinasi, cari restoran, di sana sudah kita pandu. Hotel-hotel mana, restoran-restoran mana, dan destinasi mana yang sudah terverifikasi sehat. Jadi Pemda dengan tim gugus itu sudah menempeli stiker Mbak, dan stiker yang sudah kita tempel itu langsung masuk ke aplikasi. Sehingga kalau di sini orang berani buka pelaku pariwisata tapi nggak ada sertifikasi, ya kita nggak ikut promoin, kita nggak bertanggung jawab terhadap dibukanya destinasi itu. Artinya inilah yang kita bangun, narasi bahwa memang destinasi pariwisata kita dan restoran kita dan hotel kita siap menerima wisatawan dengan kondisi aman dan nyaman. Dan yang terpenting di dalam aplikasi itu teman-teman bisa memberikan bintang. Ada review bintang begitu ya? Ada bintang 5. Itu aku puas atau nggak puas. Inilah penting Mbak, apabila dia dalam satu hari itu pengunjung di sana komplain semua, maka kami langsung bisa menutup destinasi itu karena memang dia betul-betul tidak nyaman bagi wisatawan yang berkunjung di sana. Nitya suka sekali dengan Pak Yanuar tadi bilang bahwa segera menutup, karena langkah tegasnya ini kan kadang-kadang yang dibutuhkan kita, betul, kita membutuhkan seberapa cepat sebenarnya penanganannya. Boleh Pak Yanuar diceritakan lebih lanjut nanti bagaimana penanganannya kalau ada skenario terburuk. Kita kan tentu harus mempersiapkan diri ya, jika nanti ada skenario terburuk akan seperti apa nanti. Tapi usai jeda sebentar karena Nitya kayaknya mau ngambilin Mamat makanan nih. Tumben-tumbenan Nitya mau ngambilin harusnya Mamat. makan nasi tempong gitu ya Mas. Iya, benar. Mat, kamu mau apa Mat? Apa aja. Apa aja ya? Ambil. Yang ada aja ya? Iya. Kalau nggak ada apa-apa? Nggak usah. Hal-hal kadang-kala juga ada yang orang memang nggak mau berubah dari kondisi yang lama ke tatanan kehidupan baru. Ada juga yang nggak mau Pak, dan ini terus kita edukasi dan bahkan kita tutup. Kalau saya bisa share gambar-gambar, banyak yang kita tutup Pak, restoran, Alfamart, Indomart yang kita tutup karena melanggar protokol kesehatan. Tarian. Tapi takut malah jadi nggak aman. Takut nggak aman, makanya taruh sini. Katanya mau angkat mau ambil buat saya. Iya.
Silakan loh, Man. Lapar ini Kak. Lapar ya? Ya udah. Jadi Harus. kita bisa cari menu kuliner apa nanti di restoran yang direkomendasikan di aplikasi tadi. Nasi apa tadi Pak Yanuar cek. bilang? Ada Aplikasinya. wisata kuliner di. Oh, kuliner. Ya. Nah itu dia. Pengen makan itu nggak jadi ya udah. Makan dulu, ngunyah dulu, baru ngomong. Penyebaran droplet nanti ya kan Pak Yanuar ya. Jadi kan orang kalau pengunjung datang kan juga harus taat ya Pak ya. Nggak boleh menyepelekan karena anggapannya oh ini saya udah di alam terbuka gitu. Ngambek. Jangan ngambek lah. Kita kan baru mau tanya-tanya lebih lanjut sama Pak Yanuar gimana. Pak kalau worst case scenario-nya misalnya nih ada penemuan pengunjung gitu ya, wisatawan yang Entah reaktif ataupun positif ya. ya reaktif atau positif. Sejauh mana akan dilakukan pengamanannya? Apakah akan ditutup atau bagaimana senarionya? Dipindahkan kemudian ke lokasi lain mungkin? Iya, yang pertama Mbak, kami sudah melatih mereka. Jadi pengalaman kemarin beberapa case simulasi yang kita lakukan, memang pengunjung yang naik mobil atau sepeda motor dalam posisi tubuh yang lelah, itu biasanya pada saat di termogan, dia itu kalau suhunya naik, kita kasih waktu 5 menit untuk istirahat. Oke. Nah, baru kalau 5 menit itu istirahat, kita termogan dia nggak turun, masih 37, maka langkah yang pertama adalah petugas segera memakai APD yang sudah lengkap, untuk mengamankan beliau di ruang isolasi. Dari setiap destinasi kita siapkan ruang isolasi, ada ruang isolasi. Pada saat ruang isolasi ini mereka aman, tenang, baru kita menghubungi puskesmas terdekat yang sudah kita latih bagaimana koneksi hubungannya untuk mengambil si pasien ini. Ya, Oke. nanti langkah berikutnya puskesmas yang akan merekomendasi. Kalau dia OTG, orang tanpa gejala, kita juga sudah menyiapkan di Diklat Lecin tempat bagi mereka yang OTG. Tapi nanti kalau dilanjutkan dengan swab, dan mereka positif, maka langsung ditangani oleh rumah sakit rujukan di pemerintah kabupaten yang sudah punya sekitar 8 rumah sakit rujukan ya. Oke Pak. Penanganan COVID. Oke. Jadi teman-teman Tracingnya gimana Pak Yanuar? dan baju-baju tadi memang sudah dibelikan oleh Pemda, kita intervensi sehingga mereka betul-betul mau menjalankan protokol kesehatan untuk kenyamanan. Tracingnya seperti apa? Kalau ternyata memang dimungkinkan nggak kalau satu lokasi wisata itu sampai harus ditutup? Sejauh itu nggak untuk penanganannya? Bisa jadi Mbak, jadi gini, selama ini sih belum ada kasus, tapi di beberapa tempat restoran yang melanggar protokol kesehatan sudah banyak yang kita tutup. Ya, sudah banyak yang kita tutup. Yang pertama karena kita tahu kalau di Banyuwangi, kita memberikan perbub yang pertama itu kalau mereka melanggar perorangan akan ada denda 100 dan harus dibayar di tempat. Ada pengadilan, di sana langsung dibayarkan gitu. Nah kalau mereka korporasi, pabrik, usaha, itu maksimal sampai 25 juta Mbak, jadi tinggi sekali dendanya. Jadi mereka daripada tidak menjalankan protokol kesehatan, mereka lebih baik menjaga itu semua. Karena kalau sampai ditemukan, itu menjadi senjata makan tuang bagi pelaku pariwisata sendiri. Sehingga mereka betul-betul ingin bahwa wisatanya juga aman dan nyaman terus dikunjungi oleh para wisatawan. Oke Pak, tapi saya agak penasaran sedikit dengan yang Pak Yanuar tadi mengatakan bahwa langkah pertamanya adalah termogan. Apakah ini benar-benar langkah pertama? Artinya semuanya diukur berdasarkan suhu dan ini tidak ada rapid test mungkin atau tidak ada swab di tempat atau antigen atau serologi. Apakah hanya suhu yang menjadi tolak ukur seorang wisatawan itu akan diisolasi ataupun tidak? Ya, jadi yang pertama mereka kan SOP-nya datang itu termogan dulu. Jadi termogan inilah sebagai pengukur pertama apakah dia ada gejala atau tidak. Kalau di atas 37, maka kita berak curiga. Petugas itu berak curiga, Mas Mamat. Karena kecurigaan itulah mereka suruh istirahat 5 menit. Biasanya setelah 5 menit kita tunggu turun karena dia kecapean di tengah jalan bisa. Setelah itu kita tes lagi untuk termogan yang kedua. Kalau dia suhunya turun di bawah 37, maka kita perkenankan dia untuk masuk ke destinasi. Tapi kalau tidak tadi, teman-teman sudah punya SOP untuk menghubungi puskesmas terdekat. Nah, puskesmas inilah yang akan menangani apakah dia dilakukan rapid test atau swab langsung nanti puskesmas ini karena kemampuan teman-teman di lapangan tidak punya sertifikasi atau kemampuan di bidang itu. Jadi langkah awalnya adalah langkah preventifnya ya langkah awalnya adalah termogan ini yang bisa kita lakukan. Gitu, Mas. Oke. Ada angka tertentu kah mungkin Pak target wisatawan yang diharapkan datang ke Banyuwangi bicara soal akhir tahun ya, Natal, tahun baru, adakah target angka tertentu?
Ya, jadi gini, kami ini sebelum COVID sudah menetapkan 5,5 juta domestik ya. Mancanegara kita di angka 110.000. Tetapi kena COVID di bulan Maret, kami merevisi angka itu di 500.000 domestik. Tetapi kalau sekarang kita lihat, angkanya sudah 1,9 juta, Mbak. Jadi sudah terlampaui, karena jujur Banyuwangi sudah membuka destinasi ini, banyak daerah yang belum membuka, kami sudah membuka dulu di bulan Juni. Gitu loh. Jadi bulan Juni kami sudah membuka pilot project 5 destinasi, 5 hotel, 5 restoran, dan respon pasar luar biasa. Tapi ini kami awasi dengan ketat. Baru di bulan Juli kami membuka secara bertahap, dan sekarang yang sudah kita buka restoran adalah 732, hotel 35, dan destinasi 40. Jadi hampir semuanya buka, dan alhamdulillah ini respon pasar luar biasa, dan sekarang sudah 1,9 juta wisatawan yang datang ke Banyuwangi sampai saat ini, karena kami memasang aplikasi online di setiap destinasi. Tapi kalau melebihi target, apakah siap Pak Kabupaten Banyuwangi? Iya, jadi sebetulnya begini, kami ini kan respon pasar. Jadi kami target itu mentargetkan karena kita pikir orang nggak akan mau datang ke Banyuwangi, tapi faktanya ternyata Banyuwangi jadi pilihan, gitu loh. Jadi pilihan. Jadi kami harus siap. Dan kami di sini siang malam kawan-kawan seluruh SKPD itu kalau malam sudah seperti Satpol PP, semua pakai baju Satgas dan semua mengoperasi atau melihat mengawasi ya perkembangan pelaku pariwisata, apakah menjaga protokol kesehatan. Itu bagian penting. Kalau dulu sebelum COVID mungkin kita nggak begitu ya, tapi ini COVID menjadi tanggung jawab kita di saat banyak wisatawan, maka kita juga terus mengingatkan tidak henti-hentinya kepada para pelaku pariwisata untuk menjaga CASE itu. Ada hambatan tertentu nggak sih Pak selama mulai dari bulan Juni sampai saat ini? Adakah poin-poin yang kemudian menjadi evaluasi? Dan karena Nitya pengen dengar supaya bisa ditiru juga, bisa disimak juga oleh daerah lain. Kira-kira apa yang menjadi hambatan di Banyuwangi mungkin sama juga dengan di daerah lain? Ya, pertama bahwa kami mengunci kalau destinasi restoran hotel mau buka harus ada sertifikasi. Sertifikasi itulah yang menjadi bagian stiker yang kita pasang untuk kita meyakinkan pada wisatawan bahwa destinasi restoran dan hotel itu siap untuk dikunjungi. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan gitu ya? Iya, jadi akhirnya Mbak, mereka yang keburu-keburu buka ya memaksa kita untuk segera survei. Ayo dong survei. Nah ini kan orang banyak yang buka, tenaga kita juga terbatas. Ini kendala di lapangan. Jadi dan pada saat survei pertama, kadang nggak langsung lolos. Kurang ini, kita kunjungi nggak punya termogan, ternyata tempat cuci tangannya nggak representatif, atau nggak layak. Banyak yang perlu kita edukasi di masyarakat memang, agar ini sesuai dengan standar, tidak hanya sekedar ada. Ya, tetapi tidak sekedar memberikan stiker tadi ya. Selamat makan, itu tempat cuci tangannya layak lah, bukan sekedar timba yang dari dapur ditaruh ke depan, bukan itu yang dimaksud. Tapi estetikanya juga penuh, memenuhi syarat, kesehatan juga dapat. Jadi hal-hal kadangkala juga ada yang orang memang nggak mau berubah dari kondisi yang lama ke tatanan kehidupan baru. Ada juga yang nggak mau Pak, dan ini terus kita edukasi dan bahkan kita tutup. Kalau saya bisa share gambar-gambar, banyak yang kita tutup Pak, restoran, Alfamart, Indomart yang kita tutup karena melanggar protokol kesehatan itu sendiri. Wow, jadi tidak main-main ya. Ternyata perubahan ini juga butuh ketegasan juga gitu, karena kita ada banyak yang dipertaruhkan di sini. Betul. Jadi satu sisi kita ngomongkan ekonomi, kalau kita mau sepakat ekonomi dibuka, maka pertaruhannya adalah bagaimana kita menjalankan protokol kesehatan itu dengan baik. Kalau tanpa itu, maka akan ada lonjakan jumlah pasien COVID yang luar biasa, dan kita justru akan membebani teman-teman kita yang menjadi garda terdepan, yaitu di rumah sakit dan dokter-dokter kita yang memang sudah tenaganya sedikit, tetapi justru kita bebani dengan masalah yang semakin berat. Gitu Mbak. Oke. Terakhir dong Pak, kalau gitu terakhir 3 destinasi wisata saja deh kalau begitu yang kira-kira ini menjadi unggulan di Banyuwangi. Tadi kan sebelumnya kita tanya ke Jogja, kita tanya ke Bali gitu. Kalau Banyuwangi kira-kira untuk Natal dan Tahun Baru yang memang paling sesuai dengan kondisi pandemi saat ini, 3 destinasi wisata nih Pak. Iya, kita pilih yang outdoor Mbak. Yang pertama adalah Ijen. Ijen ini menjadi primadona baik manca maupun domestik. Yang kedua kita bisa kalau melakukan snorkeling, diving ya, itu di Bangsering Underwater, dan yang ketiga adalah kita bisa melihat sunset di Pulau Merah. 3 ini saya kira, dan yang terakhir mungkin
teman-teman kalau nanti Natal dan Tahun Baru kita punya paket staycation. Jadi tetap di hotel, kalau yang nggak mau terganggu, hotel kita outdoor semua, makanya dinernya juga di alam, di rumput, tetapi bisa menonton kesenian. Keseniannya ini adalah sajian dari sanggar-sanggar seni di Kabupaten Banyuwangi, dan nanti ada pameran lukisan dan UMKM yang berada di hotel-hotel. Wow. Ini kolaborasi bagaimana kita akan menghidupi UMKM dan pelukis-pelukis itu agar mereka tetap bisa berkarya di tengah pandemi, sekaligus menjadi hiburan buat wisatawan di hotel. Dan ini yang kita sebut dengan Staycation Plus. Jadi ada perputaran ekonomi di hotel, tidak hanya sekedar menginap, tapi menonton, menikmati makanan, dan juga mendapatkan oleh-oleh. Saya kira itu, Mbak. Jadi berangkat nih, Mat, kita kagetin Pak Bupati ya. Berangkat kota-kota. Kita kagetin Bupati kalau gitu. Oke Pak, kirim tiket Pak. Aman. Wes, mantap. Benar nih. Oke. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan memang tidak hanya para pelaku industri pariwisata, Pemda juga sudah siap, tapi para pengunjungnya juga sudah harus siap nih. Jangan anggap ini main-main. Betul. Anda boleh berwisata, tapi juga harus tetap memikirkan betul tanggung jawabnya supaya ya sama-sama lah kita masih bekerja sama untuk memutus rantai penyebaran. Betul, dan kita juga mendoakan semoga petugas yang di lapangan ya yang jadi ujung tombak utama nih daripada semua destinasi wisata ini sehat-sehat. Pak Yanuar juga sehat-sehat. Amin. Gitu. Terima kasih ya Pak Yanuar ya, sehat-sehat terus. Insya Allah kita ketemu lagi langsung nih langsung. Tatap muka. Sip, kalau gitu kemanapun sebenarnya pilihan destinasi wisata Anda, mau yang cari yang alam atau tetap berada di satu tempat lah, berdiam di situ nggak kemana-mana ya, atau mungkin di rumah saja. Pilihannya ada di tangan Anda, termasuk juga pilihan untuk bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan juga lingkungan. Gitu. Itu yang harus dilakukan ya. Ingat. Jadilah wisatawan yang bertanggung jawab, traveler yang bertanggung jawab, dan jadi host yang bertanggung jawab. Iya benar. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker kembali. Karena penyampaian informasinya sudah selesai. Terima kasih ya, Mat ya. Jadi jalan gitu kita. Jadi jalan nggak? Tergantung, tiket belum masuk nih dari Pak Yanuar. Oh, kalau itu nggak jalan ya, naik pesawat ya? Iya.